Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, saya Sinta Maribota Sylvia Sinaga dari Teknik Kimia Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan program kerja individu saya untuk KKN atau kuliah kerja nyata. Untuk latar belakang dari profil Desa Mekarsari, Desa Mekarsari berada di Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah 661,25 hektar. Desa Mekarsari memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.724 jiwa pada tahun 2022. Desa Mekarsari terdiri dari 4 dusun dengan mayoritas penduduk beragama Muslim. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam bidang pertanian dan juga perkebunan. Sebagian besar penduduk desa bekerja sebagai dari pengolahan sektor ini. Irigasi yang ada di desa ini sangat penting untuk mendukung pertanian, namun masih banyak yang belum memanfaatkan secara optimal. Untuk pekerjaan individu saya, yaitu pembuatan sabun dari minyak jelantah, karena membuang minyak jelantah ke tempat-tempat pembuangan seperti saluran air ataupun tanah, kondisi-kondisi itu yang secara terus-menerus seperti ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat berpotensi merusak kehidupan beberapa komunitas makhluk hidup di sungai, aliran air dari selokan-selokan, dan juga merusak komponen kandungan tanah. Minyak jelantah adalah sebutan untuk minyak goreng yang telah berulang kali digunakan. Terlalu sering mengkonsumsi minyak jelantah dapat menyebabkan potensi kanker meningkat. Maka dari itu, minyak jelantah dapat diolah menjadi sabun, baik dalam bentuk padat maupun cair. Selain itu juga dapat menggunakan minyak kelapa atau minyak jagung bekas untuk membuat sabun itu sendiri. Tujuan dan manfaat dari program kerja ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk yang pertama, pemberdayaan ekonomi, yaitu menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat desa melalui produksi dan penjualan sabun. Untuk yang kedua, peningkatan kesehatan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan, terutama dalam penggunaan produk pembersih yang aman. Yang terakhir, pengolahan limbah, yaitu mengurangi jumlah limbah minyak kelapa jelantah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan mendorong pengolahan limbah yang lebih baik. Untuk timeline pelaksanaannya, yang pertama itu ada persiapan. Di hari pertama dan juga kedua, ada sosialisasi program kerja kepada masyarakat desa. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang jumlah minyak kelapa jelantah yang tersedia di rumah tangga sekitar. Untuk hari ketiga sampai keempat, pengadaan bahan dan alat yang diperlukan untuk pembuatan sabun itu sendiri, yaitu ada minyak kelapa jelantah, NaOH atau natrium hidroksida, air, pewangi, wadah, alat pengaduk, dan lain sebagainya. Untuk hari kelima sampai ketujuh, ada pelatihan dasar tentang pengolahan limbah dan manfaat pembuatan sabun. Yang kedua, ada pembentukan kelompok kerja yang akan terlibat dalam proses pembuatan sabun. Yang kedua, ada pembuatan di hari ke-8 sampai ke-10, pengumpulan minyak kelapa jelantah dari rumah tangga. Yang kedua, pembersihan dan penyaringan minyak kelapa jelantah untuk menghilangkan kotoran dari minyak itu sendiri. Untuk hari ke-11 sampai ke-12, ada pelaksanaan pembuatan sabun, yaitu proses pencampuran minyak, NaOH, dan juga air. Yang kedua, ada pengawasan dan pendampingan oleh anggota KKN dan masyarakat yang telah dilatih. Hari ke-13 sampai ke-14 ada pengemasan sabun yang telah jadi ke dalam wadah yang sesuai. Yang kedua ada pemberian label pada produk sabun yang telah jadi. Untuk distribusinya pada hari ke-15 sampai 16 ada sosialisasi tentang penggunaan sabun dan manfaatnya bagi kesehatan dan juga kebersihan. Yang kedua ada demonstrasi cara menggunakan sabun yang telah dibuat. Untuk hari ke-17 sampai 18, distribusi sabun kepada masyarakat desa. Yang kedua, pengumpulan umpan balik dari masyarakat mengenai produk yang dihasilkan. Yang terakhir ada evaluasi dan juga penutupan. Pada hari 19 sampai 22, evaluasi pelaksanaan program kerja termasuk keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.
Yang kedua, diskusi dengan masyarakat setempat tentang potensi pengembangan usaha pembuatan sabun ke masyarakat. Yang terakhir ada penyusunan laporan kegiatan KKN dan hasil pembuatan sabun. Untuk metode kerja, alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cetakan, yang kedua ada wadah plastik, yang ketiga ada spatula atau alat pengaduk, yang keempat ada gelas ukur, yang kelima ada sarung tangan, yang keenam ada timbangan, yang ketujuh ada saringan 6 mes. Untuk metode kerja yang digunakan bahan-bahannya yaitu minyak jelantah dari kelapa minyak sawit, yang kedua ada soda api atau NaOH, yang ketiga ada air, yang keempat ada pewangi, bisa pewangi pakaian, yang kelima ada pewarna, bisa pewarna makanan, yang terakhir ada arang. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama penjernihan minyak. Untuk step pertama, campurkan minyak jelantah dengan arang atau tepung beras. Yang kedua, diamkan selama minimal 24 jam untuk mengendapkan kotoran dan menyaring minyak. Untuk kedua, persiapan larutan NaOH atau soda api. Untuk step ketiga, dalam wadah terpisah campurkan NaOH dengan air secara perlahan. Yang kedua, aduk hingga larutan menjadi bening dan didiamkan selama 30 menit hingga 1 jam sampai suhu turun ke 30-40 derajat Celcius. Untuk yang ketiga ada mencampurkan bahan. Untuk step kelima ada campurkan larutan NaOH ke dalam wadah berisi minyak jelantah yang telah disaring. Yang step keenam, aduk campuran tersebut menggunakan spatula atau alat pengaduk, kemudian menggunakan hand blender jika digunakan untuk mempercepat dari pengadukan atau pencampuran bahan itu sendiri untuk mengocokkan hingga mengental. Untuk selanjutnya ada penambahan pewarna atau pewangi. Untuk step ketujuh, setelah adonan atau bahan itu mengental, tambahkan pewangi dan juga pewarna sesuai dengan kebutuhan, lalu diaduk kembali hingga merata. Untuk selanjutnya ada pencetakan dan pengeringan. Untuk step ke-8 ada tuangkan adonan atau campuran bahan ke dalam cetakan sabun. Untuk step ke-9 ada diamkan selama 24 jam atau seharian di tempat terbuka agar sabun tersebut mengeras. Untuk selanjutnya ada proses saponifikasi. Untuk step selanjutnya, biarkan sabun yang telah dicetak selama beberapa hari untuk menyelesaikan proses saponifikasi. Yang terakhir ada setelah mengering, sabun dapat disimpan dalam plastik untuk digunakan. Dampak sosial pada masyarakat. Yang pertama, ada pelatihan pembuatan sabun dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam membuat produk ramah lingkungan seperti sabun cuci piring atau pakaian yang aman digunakan dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Untuk yang kedua, ada dapat mempromosikan diversifikasi ekonomi lokal, mengarahkan masyarakat untuk tidak hanya fokus pada satu jenis produk, tetapi juga mencoba membuat produk lain seperti sabun mandi ataupun produk pembersih lainnya yang dapat meningkatkan daya saing dan variasi produk. Untuk yang terakhir, dapat mengembangkan industri sabun itu sendiri, masyarakat dapat membuka peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Produk ini dapat dijual di pasar lokal, membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi komunitas itu sendiri. Untuk selanjutnya ada output atau keluaran dari program kerja ini, pembuatan sabun dari minyak jelantah. Yang pertama adalah masyarakat dapat memproduksi sabun secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada produk komersial. Yang kedua ada kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah dan keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir ada peningkatan pendapatan keluarga melalui penjualan sabun itu sendiri. Sekian dari pemaparan program